Oke guys, balik lagi dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini AutoFM punya ready stock Mercy C300 tahun 2020. Untuk kilometernya ini ada di 16.000. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu untuk review dari hari ini, silahkan stay tune dulu dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFM TV ya. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Oke guys, kita langsung aja untuk review di bagian eksteriornya. Nah, untuk eksteriornya ini warnanya kali ini kita dapat di abu-abu metalik ya. Untuk dari bagian lampunya, nah bisa dilihat di sini dia sudah multi beam LED ya, dengan lampu utamanya juga sudah dengan new model ya. Teman-teman bisa lihat di bagian sebelah sini dia juga punya DRL-nya. Nah, ini dia ada di warna LED. Lalu untuk di bagian grillnya, teman-teman bisa lihat ya di bagian samping sini, dia juga untuk di bagian grill tengahnya dia ada titik-titik kecil dengan warnanya silver. Lalu dia dibagi menjadi dua grill saja, grill yang besar dan grill yang kecil dengan logo Mercy-nya yang lumayan besar di bagian tengah sebelah sini. Untuk di bagian sensornya, nah sensor dari Mercy ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 titik ya secara keseluruhan sampai di bagian bumper depannya. Oke, sekarang kita mau bahas sedikit untuk bagian mesinnya. Di sini mesinnya dari Mercy C300 di W205. Ini dia ada di 2000 cc, 4 silinder. Lalu ini transmisinya dia ada di otomatis dengan horsepowernya di 258 horsepower ya. Dan juga untuk di bagian BBM atau konsumsinya ini dia bisa di 1 banding 10 atau 11 lah. Jadi mobil ini tuh sangat irit banget gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk di bagian bodi sampingnya. Nah, untuk di bagian bodi sampingnya, dia ini velgnya dia sudah two-tone dengan kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat untuk velgnya ini dia di garis line-nya warnanya silver, lalu di bagian dalamnya di bagian warna hitam diwarnainya. Dengan ukuran bannya dia ada di 225/40, ringnya di 19. Oke, untuk ground clearance-nya karena ini mobil sedan, jadi ini standar aja, 1 jengkal dari tangan Mel, tidak terlalu tinggi gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk di bagian spion sampingnya. Di spion sampingnya ini dia sudah auto retract. Jadi kalau misalnya teman-teman unlock dia langsung otomatis terbuka. Kalau misalnya teman-teman lock kembali ya dia juga otomatis terlipat kembali di bagian spionnya. Untuk di bagian bodi sampingnya dia hanya ada list silvernya aja ya sampai ke bagian belakang. Dan untuk di bagian top atasnya dia sudah ada sunroof dan panoramiknya juga. Oke, sekarang kita mau bahas untuk di bagian belakangnya ya. Oke, sekarang kita posisinya ada di bagian belakang. Nah, teman-teman langsung lihat ya, untuk di bagian lampunya, stop lampnya ini dia juga sudah LED dengan new model ya untuk di bagian stop lampnya. Lalu nggak lupa juga dia ada emblem C300 di sebelah kiri. Dan untuk di bagian logo Mercy-nya dia pun ada di bagian tengah sebelah sini. Oke, untuk sensor dari bagian bumper belakang, ini totalnya ada 4 ya. 1, 2,
3 dan 4 titik untuk di bagian sensornya. Sekarang kita mau lihat untuk di bagian bagasinya. Dan sebelum itu untuk di bagian kamera mundurnya ada di bagian bawah sebelah sini. Jadi kalau teman-teman posisinya harus mundur atau parkir dulu, nanti kameranya otomatis akan keluar gitu ya di bagian sebelah sini gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat bagasinya. Tinggal diklik aja untuk di bagian tombol kunci, jadi otomatis dia langsung terbuka ya untuk di bagian power back door-nya. Selain itu dia juga punya fitur tombol di bagian sebelah sini untuk lock dan melipat kembali dari bagian power back door si Mercy C300. Oke, sekarang kita mau bahas dulu untuk di bagian kabin bagasinya. Di sini kabin bagasinya dia standar ya dari mobil Mercy sedan. Lalu juga di sebelah kiri Mel ini dia ada first aid kitnya. Lalu yang kedua dia juga ada ini ada untuk buat pemadam ya guys. Jadi ujung tabung buat pemadamnya. Dan satu lagi kita juga ada dapat yang namanya segitiga ya. Jadi segitiganya di bagian bawah ada satu, di bagian atasnya ada satu lagi. Jadi total ada 2 segitiga di bagian mobil Mercy C300. Oke, kita lanjut untuk sebelah kanan Mel. Ini kita ada dapat jaring-jaring ya yang dapat dari pertama kali untuk si mobil Mercy C300. Untuk di bagian bagasi bawahnya ini dia tidak ada apa-apa, kosong. Jadi kita memang tidak dapat namanya ban serep gitu ya, karena biasanya mobil Eropa itu rata-rata sudah RFT atau run flat tire ya. Sekarang tinggal kita kunci kembali untuk power back door-nya dan kita mau bahas untuk di bagian interiornya. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau review. Untuk di bagian dashboardnya, teman-teman bisa lihat ya secara keseluruhan. Ini dia dashboardnya juga sudah soft touch. Lalu untuk di bagian kursinya sudah pasti ini dia electrical ya atau electric memory seat, karena di sini ada tulisannya 1, 2, 3 dan memori ya. Untuk caranya nih tinggal kalian dorong aja ke depan ya, dan ini kalian bisa adjust senyaman kalian posisinya. Untuk di bagian kursi, di bagian kepala juga bisa tuh ya teman-teman. Dan posisinya pastinya dia ada di bagian sebelah kanan atau di bagian sebelah kirinya teman-teman gitu ya, untuk di bagian elektrikalnya. Lalu untuk di bagian lock dan unlock kabin dia ada di bagian bawah sebelah sini ya. Posisinya tinggal kalian klik aja untuk lock dan unlocknya. Untuk di bagian auto retract-nya bisa kalian klik juga, jadi dia bisa melipat secara otomatis dan membuka secara otomatis. Oke, untuk di bagian door trimnya dia juga punya ada aksen di bagian sebelah sini ya, wooden panelnya di bagian kanan, kiri, di bagian belakang nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan untuk speakernya, detailnya lagi, speakernya ini dia dengan mereknya Burmester ya, jadi suaranya soundnya semua sangat enak. Nanti kita akan coba. Untuk kursinya di sini dia didesain dengan warnanya di black ya, jadi grey on black. Dan untuk steeringnya pastinya sudah kulit, dia punya pedal shiftnya, ada untuk
teleskopiknya dia sudah electrical teleskopik nih ya. Jadi tinggal kita adjust naik turun saja, tinggal dimajukan saja senyaman teman-teman ya. Jika sudah, lanjut kita mau bahas lagi di bagian sebelah kanan ini dan kiri ada juga kontrol setirnya. Yang pertama sebelah kanan ini ada home, jadi kita bisa klik ya, atau kita bisa back untuk lihat yang ada di bagian speedometer. Dan speedometer ini pun sudah speedometer digital ya, jadi keren banget. Untuk dari perpaduan warnanya ini dia ada di orange dan juga di warna biru ya. Untuk secara keseluruhan ini sebenarnya sebelah kanan ini untuk kita pengaturan di bagian speedometer. Nah ini kita bisa lihat untuk konsumsi BBM-nya, terus kita bisa lihat kilometernya, dan kilometer ini ada di 16.000 km. Ada juga pengaturan untuk dari cruise controlnya, serta di sebelah kiri ini untuk biasanya volume ya. Kita coba. Nah, untuk dari volumenya nih kita tinggal adjust saja naik turun, terus juga kita bisa back ke home ya. Nah, home-nya ini untuk di bagian si head unit, lalu kita juga bisa back. Oke, back seperti yang tadi lagi. Ada bisa connect phone, voice over, atau kita bisa silent ya secara otomatis. Oke, untuk di bagian AC-nya, di sini totalnya di bagian dashboard depan ada 5 buah AC, 3 di tengah, ujung kanan, ujung kiri, masing-masing dia ada 1. Lalu untuk di bagian detailnya lagi, nah dashboard di bagian bawah AC-nya nih ya, teman-teman bisa lihat dia ada action udah panelnya, dan juga dia warna dasarnya di warna hitam ya. Untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian bawah sebelah sini, untuk rear-nya, untuk fan on off-nya juga di bagian sebelah sini. Lalu ini ada tombol lagi di warna hitam ya, ada lampu hazardnya. Nah, ini juga ada untuk connect phone, ada jamnya di bagian tengah, ada media yang bisa nyambung otomatis ya di bagian head unitnya, ada radio, dan ada navigasi. Untuk navigasinya sendiri ini berfungsi ya guys, jadi ini posisinya Mel ada di Mangga 2 Square. Ini alamatnya juga sangat detail dan jelas ya untuk posisi di alamat Mangga 2 Square-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas di bagian, nah ini dia kuncinya. Kuncinya ini dia sudah start stop engine, jadi kalian tidak perlu lagi kunci colok ya, jadi ini dia langsung otomatis. Lalu kita lihat lagi di bagian bawahnya, ini dia ada 2 buah cup holder, ada tempat fast charging, dan juga ada untuk kabel USB-nya yang bisa kalian gunakan untuk charge juga ya. Kita close kembali. Untuk di bagian control pad-nya ini bisa kita geser kanan kiri ya. Karena ini untuk head unitnya dia tidak berfungsi secara touchscreen, nah kita harus gunakan untuk dari control pad-nya. Oke, untuk di bagian tengahnya, nah ini dia juga bisa secara touchscreen ya, bisa kalian geser. Nah, tinggal kalian klik aja di bagian layar sebelah sini, klik, nah dia langsung terbuka. Untuk di bagian detailnya nanti bisa teman-teman langsung ke showroom aja, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut di bagian box bawah sini, dia bisa dibuka menjadi 2 bagian. Nah, ini untuk fungsinya buat kita taruh barang-barang, bisa tempat charge juga, dia ada 2 tempat, dan SD card juga bisa taruh di bagian sebelah sini gitu ya. Untuk di bagian dashboard yang paling ujung, memang ini didesainnya polos ya, tidak ada wooden panelnya. Untuk di bagian dashboard yang paling terakhir, nah ini ada banyak banget buku-bukunya ya. Yang pertama untuk buku manualnya ini di dalam semuanya ada. Lalu juga ada buku, ada kabelnya. Nah ini kabelnya masih ada. Untuk buku integrated service package-nya juga masih ada. Untuk CD-nya, nah ini SD card dari navigation-nya sudah terpasang ya guys, jadi aman. Oke, dan lain sebagainya ini semuanya komplit. Teman-teman silakan boleh di screenshot untuk di bagian buku-bukunya ya. Sekarang kita bahas untuk di bagian atas. Ini dia ada tempat taruh kacamatanya. Lalu sun visornya juga sudah dilengkapi dengan lampu LED-nya ya. Ini di bagian atas sebelah sini. Dan lampu tengahnya pun bisa kita buka, nah atau kita pencet di bagian bawah sebelah sini gitu ya. Jadi semuanya berfungsi dengan baik. Lalu kita mau lihat untuk di bagian atas Mel, nah ini ada 2 buah nih kaca, ada sunroof dan panoramik. Kita bisa buka untuk di bagian kainnya dulu. Nah tinggal sekali klik aja dia langsung otomatis terbuka. Ini dia untuk kaca atau sunroof dan panoramik di bagian Mercy C300-nya. Sekarang tinggal kita klik sekali lagi untuk terbuka di bagian sunroof-nya.
Nah, jadi dia ini secara otomatis untuk di bagian kacanya sudah terbuka semua posisinya. Kalau misal kalian merasa kurang nyaman seperti ini, tinggal dikunci kembali. Kalau misal kalian merasa nyaman, silakan kalian atur senyaman mungkin gitu ya. Oke, untuk di bagian dashboard dan interior bagian depan sudah selesai. Sekarang kita mau lanjut review untuk yang ada posisinya di bagian kursi belakang ya. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian posisinya kursi penumpang yang terakhir. Nah sekarang kita mau langsung bahas aja untuk kursinya. Ini karena diturunkan untuk armrestnya, jadi ini posisinya hanya bisa dua orang aja karena ada pembatas tengahnya. Tapi kita bisa lihat untuk di bagian armrestnya, selain untuk armrest, fungsi yang lain dia untuk taruh barang-barang dan juga ada 2 buah cup holder di bagian bawah sebelah sini ya. Oke, kalau kita naikkan untuk armrestnya, jadi bisa posisinya sampai 3 orang di bagian tengah sebelah sini ya. Oke, untuk di bagian legroomnya, nah legroomnya ini dia lumayan nyaman ya, jadi nggak terlalu sempit. Lalu di bagian headroomnya juga masih lumayan tinggi karena dia ada sunroof dan juga di panoramik gitu ya. Ada 2 buah AC di bagian depan. Nah posisi di sebelah sini bisa kalian adjust ya, naik turun atau geser kanan kiri ini bisa. Dan untuk fan-nya juga bisa kita atur ya sampai di nomor 7 ya, karena ini yang paling tinggi. Bisa kalian di nomor 1 juga untuk di bagian yang paling low. Untuk di bagian pengaturan heater coolernya hanya di satu bagian saja ya. Ini bisa kita adjust yang ada di bagian sampingnya. Oke, untuk di bagian door trim sampingnya ini dia ada tweeter dan juga ada speakernya, sama dengan mereknya di Burmester juga. Lalu tidak lupa ada ambient lightnya ya di bagian masing-masing handle pintunya ya. Jadi untuk di bagian handle pintunya dia juga sudah punya ambient lightnya. Oke teman-teman, nah untuk pembahasan dari mobil Mercy C300 ini kita sudah selesai di W205 tahun 2020. Pemakaiannya di 2021. Nah, untuk kilometernya ini dia ada di 16.000. Buat teman-teman, untuk harganya ini kita buka di 800 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung cek aja ya di websitenya Autofirm yang ada di bagian bawah sebelah sini di www.autofirm.net, atau bisa juga langsung ke nomor mail aja di 08138 94 kali di 077. Nah, untuk teman-teman yang beli mobil di Autofirm kita jamin 3 hal: tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Dan kalian bisa juga bawa general check up ke bengkel resmi kalau misalnya teman-teman sudah deal harga dan down payment ke Autofirm gitu ya. Untuk alamatnya showroom untuk Autofirm dia ada di 2 tempat, di Mangga Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi bawah sini juga ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk review dari mobil Mercy C300 kali ini. Thank you so much kalau misalnya kalian udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung dari channelnya Autofirm TV yang ada di bawah sini, yaitu YouTube-nya di Autofirm TV, dan ada di Instagram-nya di @autofirm_marketing, @autofirm_cibubur, dan juga melisa_autofirm. Serta jangan lupa juga untuk follow dari TikTok-nya Autofirm di Autofirm TV ya. Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review mobil selanjutnya yang ada di Autofirm TV, dan sampai jumpa. Bye.